Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di materi terkait dengan sistem pengendalian manajemen. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai pengukuran dan pengendalian aset. Oke, kita akan simak untuk apa saja nantinya yang akan kita bahas di pengukuran dan pengendalian aset. Nah, di awal kita sudah bahas mengenai pusat laba, di mana dalam sebuah organisasi sebagian besar organisasi itu berfokus pada pusat laba. Jadi pusat perhatian utama beberapa unit usaha adalah laba, gitu ya, di mana dari laba itu bagaimana cara mencari laba, yaitu dengan melihat selisih pendapatan dengan pengeluaran. Nah, beberapa unit usaha lainnya memfokuskan pada laba yang dibandingkan dengan asetnya, yang dipakai untuk meraih laba tersebut, atau yang sering kita sebut dengan pusat investasi. Jadi kalau pusat laba itu berfokus pada laba saja, nah tapi kalau pusat investasi itu berfokus pada laba yang dibandingkan dengan nilai aset. Nah, pusat investasi merupakan jenis istimewa dari pusat laba dan bukan kategori yang terpisahkan. Jadi sebenarnya masih dalam satu kategori gitu ya. Jadi masih berhubungan, masih komprehensif ya. Nah, meski demikian ada beberapa masalah yang dihadapi, yaitu dalam mengukur aset yang dipakai dalam pusat laba. Tujuan penting dari perusahaan yang berorientasi laba adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang memuaskan atas modal yang digunakan. Jadi fokusnya kalau untuk perusahaan yang berorientasi pada laba, yaitu pada labanya. Jadi pada tingkat pengembalian tingkat pengembalian modal yang telah digunakan. Nah, tujuan lainnya di sini ada tujuan laba, yaitu memberikan informasi, memberikan informasi untuk membuat keputusan. Kemudian ada mengukur kinerja dari unit usaha yang ada di perusahaan tersebut. Nah, fokus kinerja manajer unit usaha yaitu menghasilkan laba dan menggunakan sumber daya tambahan jika diperlukan. Nah kalau investasi, basis investasi pertama di sini kita akan mengenal dulu jenis-jenis aset gitu ya. Nah, yang pertama itu ada kas. Jadi kalau misalkan kita mau mengukur laba, dilihat dari kasnya gitu ya, dari kasnya. Nah, kemudian bisa dari piutang, yaitu dengan melihat kemampuan dalam penjualan dan pembuatan kondisi kredit. Jadi laba yang dihasilkan itu berasal dari kemampuan dalam penjualan ya. Nah, kemudian yang ketiga ada persediaan jadi bagaimana cara menghasilkan laba, menghasilkan laba yang dilihat dari persediaan. Terus ada modal kerja dan properti pabrik serta peralatan. Nah, adapun hal-hal khusus yang perlu diperhatikan yang di dalam pusat investasi, yaitu aset yang disewakan. Jadi aset-aset, ketika perusahaan memiliki aset yang disewakan, maka aset-aset yang disewakan tersebut itu juga bisa dinilai bisa digunakan untuk membandingkan laba membandingkan tingkat pengembalian laba dari nilai aset tersebut. Kemudian yang kedua ada aset yang tidak terpakai. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagaimana aset yang tidak terpakai ini bisa mempengaruhi laba. Terus ada aset tidak berwujud, kewajiban tidak lancar, dan beban modal. Nah, metode yang menghubungkan laba dengan basis investasi, salah satunya di sini ada ROI atau Return on Investment. Jadi Return on Investment dan rasio pendapatan terhadap aset yang digunakan. Terus ada EVA. EVA. Jadi ada ROI dan EVA. Kalau EVA di sini atau Economic Value Added, yaitu jumlah uang yang diperoleh dengan mengurangkan beban modal dari laba bersih operasinya. Jadi dua metode itu yang sering digunakan untuk menghubungkan laba dengan berbasis investasi. Nah, kelebihan ROI itu apa? Yang pertama adalah pengukuran komprehensif. Jadi pengukurannya bisa dilakukan secara berkesinambungan
kita bisa melihat bagaimana hubungannya peningkatan laba dengan aset yang dihasilkan gitu ya, dari aset yang dihasilkan, aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu aset yang disewakan ya gitu. Kemudian mudah untuk dihitung dan dipahami dan dapat diterapkan di organisasi manapun yang berorientasi pada laba. Kemudian kelebihan EVA apa? Kalau kelebihan EVA yang pertama adalah unit usaha memiliki sasaran laba yang sama ya, jadi sasaran labanya itu sama ya, berdasarkan pada nilai tambah perusahaan. Tingkat suku bunga yang berbeda-beda dapat digunakan untuk jenis aset yang berbeda-beda pula dan memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perusahaan yang memiliki nilai pasar. Nah, karena EVA di sini tujuannya adalah untuk membawakan nilai tambah bagi perusahaan ya. Nah, rumus EVA sendiri di sini adalah laba bersih dikurangi beban modal, di mana beban modal yaitu biaya modal dikalikan dengan modal yang digunakan. Nah, EVA adalah modal yang digunakan dikalikan dengan ROI ya, dikurangi dengan biaya modal. Nah, bagaimana cara meningkatkan nilai EVA? Yang pertama adalah dengan meningkatkan ROI. Jadi kalau misalkan ROI naik gitu ya, ROI itu adalah tadi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang dilihat dari asetnya ya, atau investasinya tadi ya. Nah, jadi kalau ROI-nya mengalami peningkatan, otomatis nanti akan membawa nilai tambah bagi perusahaan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah divestasi aset ya, produk dan bisnis ya. Nah, itu bisa dilakukan oleh perusahaan. Kemudian meningkatkan penjualan, margin laba atau efisiensi modal, serta menurunkan biaya modal yang ada di perusahaan ya. Nah, kemudian penggunaan EVA dalam perencanaan dan pengendalian itu apa? Yang pertama sebagai arahan strategis, kemudian akuisisi, ada peningkatan operasional, penghentian lini produk gitu ya, kemudian fokus modal kerja ya, fokus biaya modal, dan kompensasi insentif gitu ya. Nah, itu biasanya digunakan dalam perencanaan dan pengendalian yang diterapkan di perusahaan ya. Itu bisa menggunakan EVA gitu ya, untuk perencanaan strategisnya bisa. Terus alasan pentingnya peningkatan nilai pemegang saham ada 3. Yang pertama adalah untuk mengurangi resiko pengambil alihan ya. Jadi makanya perlu dilihat ya, perlu diteliti kembali terkait dengan EVA. Terus yang kedua menciptakan nilai tukar dalam merger dan akuisisi. Nah, serta mengurangi biaya modal ya. Jadi kalau otomatis kalau misalkan pemegang saham sudah merasa puas gitu ya, maka perusahaan bisa mengurangi biaya modal ya. Nah, jadi itu bentuk dari pengukuran serta pengendalian aset ya, pengendalian aset yang digunakan sebagai peningkatan laba ya. Jadi kalau perusahaan ingin meningkatkan laba, maka perlu diperhatikan aset-asetnya, kasnya ya. Nah, pengukuran kas itu bisa pengukuran kas yang tinggi, terkadang perusahaan itu sangat melalaikan aset-aset yang dimiliki ya gitu. Kas misalkan jarang ada perusahaan yang mengukur laba dari kasnya gitu ya, padahal kas ini sangat berperan penting ya. Jadi kalau kasnya perusahaan itu misalkan membandingkan kasnya lebih tinggi ya, dia bisa membandingkan dengan perusahaan lain ya. Laba itu kan adalah harta yang tidak terlihat nilainya ya, tidak terlihat nilainya dalam arti belum semua ada di tangan perusahaan. Tapi kalau kas itu merupakan gambaran dari harta yang sesungguhnya ya. Oke. Nah, sampai di sini nanti kita akan masuk ke tahap pembelajaran berikutnya, yaitu pengukuran kinerja. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.